Oke, Mbak, silakan. Aku Bapak dosen, Pak Destrian, dan rekan-rekan semua. Pada video ini, saya bersama rekan saya, Pak Hendri Kurniawan, akan mencoba mempresentasikan bab 3 dan bab 4. Presentasi dimulai dari bab 3, yaitu saya sendiri. Bab 3 ini terkait anggaran operasional. Anggaran operasional adalah rencana kerja perusahaan yang mencakup semua kegiatan utama perusahaan dalam memperoleh pendapatan di dalam suatu periode tertentu. Nah, di dalam anggaran operasional ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu anggaran parsial dan anggaran komprehensif. Selanjutnya yaitu fase-fase dalam menyusun anggaran. Yang pertama yaitu data penjualan tahun sebelumnya. Nah, Bapak Ibu melihat catatan penjualan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu ramalan penjualan. Nah, berdasarkan data sebelumnya, Bapak Ibu membuat perkiraan penjualan tahun berikutnya dengan mempertimbangkan tren, kondisi pasar, ataupun dengan cara mempromosikan. Contohnya misalnya Bapak Ibu memperkirakan penjualan tahun ini naik sekitar 10% karena ada tren. Kemudian yang ketiga, anggaran penjualan. Setelah Bapak Ibu, nah setelah itu hasil ramalan dituangkan dalam bentuk rencana penjualan. Misalnya target penjualan Bapak Ibu 100 juta. Kemudian yang keempat adalah anggaran produksi. Di sini Bapak Ibu menyusun berapa banyak barang yang harus diproduksi. Contohnya jika butik menjual 100 pakaian, maka Bapak Ibu harus menyiapkan sekitar 120 pakaian untuk stok tambahan. Nah, kemudian yang kelima yaitu biaya produksi. Ini mencakup bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. Biaya bahan bakunya misalnya jika Bapak Ibu mempunyai butik, bahan bakunya adalah kain ataupun aksesoris pernak-pernik dari pakaian. Kemudian tenaga kerja yaitu tenaga kerja penjahit, biaya overhead yaitu biaya tenaga listrik ataupun sewa tempat. Kemudian selanjutnya adalah anggaran biaya operasi, terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi. Selanjutnya adalah proyeksi laba rugi, yaitu menghitung selisih antara total pendapatan dan total biaya untuk mengetahui keuntungan ataupun kerugian dari usaha Bapak Ibu. Contohnya, jika pendapatan Bapak Ibu 10 juta, maka dikurang dengan total biaya yaitu 30 juta, sehingga labanya adalah 70 juta per tahun. Kemudian tahap yang terakhir adalah proyeksi neraca. Di sini menunjukkan posisi keuangan akhir Bapak Ibu. Selanjutnya adalah tabel anggaran penjualan. Nah, pada ilustrasi cerita tersebut, PT Alaskindo itu menargetkan produk 1A1 terjual sebanyak 20.000 unit. Kemudian dikalikan dengan harga per unitnya yaitu 35.000, maka totalnya adalah 700 juta ribu rupiah. Kemudian dengan produk 2B2 juga sama, ditargetkan menjual sebanyak 40.000 unit dikalikan dengan harga jual per kain, yaitu 32.000 unit, sehingga totalnya 1.280.000.000 juta. Nah, total dari ketiga produk tersebut adalah 3.780.000.000 juta rupiah. Selanjutnya adalah anggaran produksi. Nah, untuk produk 1A1 dianggarkan terjual sebanyak 20.000 unit, ditambah dengan prediksi persediaan barang
pada akhir Desember, yaitu 3.500 unit, kemudian dikurangi dengan persediaan awal barang yang diperkirakan sebesar 2.000 unit. Nah, penjumlahan dan pengurangan itu menghasilkan anggaran produksi sebesar 21.500 unit untuk produk 1A1. Demikian pula untuk produk yang lain, juga sama cara menghitungnya. Selanjutnya adalah tabel anggaran kebutuhan bahan. Nah, produk 1A1 membutuhkan 0,5 meter kain, 0,4 meter plastik, dan 0,7 karet. Nah, karena 1A1 itu diproduksi sebanyak 21.500 unit, maka produk tersebut membutuhkan kain sebanyak 10.750 meter, yang merupakan perkalian antara 21.500 unit dengan 0,5 meter kain. Nah, sedangkan kebutuhan plastik untuk 1A1 adalah 8.600 didapat dari 0,4 dikali 21.500 dan kebutuhan karet sebesar 15.050 meter. Didapat dari 0,7 dikali dengan 21.500. Nah, metode perhitungan juga digunakan untuk 2B2 dan 3C3. Selanjutnya, anggaran pembelian bahan. Nah, anggaran pembelian bahan ini dihitung dengan menjumlahkan anggaran kebutuhan bahan baku untuk produksi dengan prediksi persediaan bahan baku pada akhir periode dan menguranginya dengan persediaan awal periode. Nah, jumlah kain yang dibutuhkan untuk produksi sebesar 61.250 meter ditambah dengan 6.000 meter persediaan akhir, lalu dikurangi dengan 2.250 meter persediaan awal, sehingga akan menghasilkan volume kain sebesar 65.000 meter. Volume tersebut dikalikan dengan harga taksiran kain yaitu sebesar 2.000 per meter, menghasilkan anggaran pembelian kain sebesar 130 juta. Nah, metode ini juga sama digunakan untuk menghitung yang sesudahnya. Selanjutnya adalah anggaran tenaga kerja. Nah, anggaran tenaga kerja ini dihitung dengan mengalihkan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap unit produk dengan total produksi dan mengalihkannya lagi dengan tarif per jam. Karena waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 1A1 adalah 4 jam per unitnya, sedangkan produk total adalah sebesar 21.500 unit, maka total jam kerja yang dibutuhkan adalah 21.500 unit untuk 1A1. Dan total keseluruhan jam kerjanya adalah 86.000 jam kerja dengan tarif sebesar 6.000 per jam. Maka biaya yang dibutuhkan untuk membayar tenaga kerja yang mengerjakan produk 1A1 adalah 516 juta, yaitu 86.000 unit dikali dengan 6.000. Untuk di bawahnya juga sama cara menghitungnya. Selanjutnya adalah biaya overhead. Nah, biaya overhead ini ditetapkan berdasarkan rupiah per jam kerja. Maka, untuk menghitung anggaran biaya overhead, dengan cara menghitung jam kerja total dari setiap jenis produk, kemudian mengalihkannya dengan tarif biaya overhead per jamnya dari setiap jenis produk yang ada. Nah, untuk produk 1A1 dibutuhkan jam kerja total sebesar 86.000 jam kerja. Sedangkan tarif biaya overhead adalah 2.000 per jam. Maka biaya overhead untuk produk 1A1 adalah 172 juta ribu rupiah. Didapat dari 86.000 dikali dengan tarif per jam kerja, yaitu 2.000. Metode yang sama juga diperlukan untuk produk-produk selanjutnya. Selanjutnya adalah
biaya komersial, terdiri dari biaya pemasaran dan biaya administrasi. Nah, di tabel ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu biaya pemasaran total, meliputi iklan, gaji dan komisi wiraniaga, angkut penjualan, dan total keseluruhannya adalah 236 juta. Kemudian bagian yang kedua yaitu biaya aktiva tetap, meliputi gaji direksi, gaji pegawai administrasi, biaya listrik, air, dan telepon, kemudian penyusutan aktiva tetap, totalnya adalah 241 juta. Nah, jadi total dua bagian ini adalah 477 juta. Kemudian adalah anggaran operasional bulanan. Nah, anggaran operasional bulanan ini merupakan rencana pendapatan dan pengeluaran rutin tiap bulan untuk menjalankan operasional. Oke, tabel selanjutnya adalah anggaran penjualan. Nah, pada PT Indomebel, penjualan tahun 2010 itu ditetapkan naik sebesar 20% dari penjualan tahun 2008. Maka, jumlah produk yang akan dijual perusahaan ini pada tahun 2010 adalah 5.000 unit dikali dengan 120%. Maka totalnya adalah 6.000 unit. Nah, dari total penjualan sebanyak 6.000 unit ini, di dalam satu tahun, sebanyak 15% atau 900 unit akan disebarkan pada bulan Januari, Februari, September, dan November. Kemudian pada bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus dialokasikan sebanyak 5% atau 300 unit. Kemudian setelah alokasi volume penjualan tersebut dikalikan lagi dengan harga per unitnya yaitu 350.000. Jadi pada bulan Januari volumenya 600 unit dikali dengan harga per unitnya yaitu 350.000, maka totalnya adalah 210 juta. Perhitungan yang sama juga diperlukan untuk bulan-bulan selanjutnya. Maka anggaran penjualan pada tahun tersebut adalah 2.100.000.000 rupiah. Selanjutnya adalah tabel anggaran produksi. Pada bulan Januari, jumlah produk yang dianggarkan adalah 600 unit. Sedangkan jumlah persediaan pada akhir Januari adalah 10%. Dari penjualan pada bulan 10% dari penjualan pada bulan Januari. Maka akan menghasilkan persediaan akhir sebesar 60 unit. Kemudian volume persediaan awal pada Januari ditetapkan sebesar 200 unit. Maka barang yang akan diproduksi pada bulan Januari adalah 460 unit, yaitu 600 ditambah 60, kemudian dikurangi dengan persediaan awal 200. Lanjut Pak, tabel selanjutnya. Tabel selanjutnya adalah anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku ini dihitung dengan cara mengalihkan volume produksi di dalam satu tahun dengan biaya yang diperlukan untuk setiap unit produk yang akan dihasilkan. Berarti pada bulan Januari, volume produksinya adalah 460 unit, dikalikan dengan biaya bahan baku per unit produk adalah 90.000. Maka biaya bahan baku total pada bulan Januari adalah 41.400.000 rupiah. Sehingga anggaran biaya bahan baku yang diperlukan pada tahun tersebut adalah 528.700.000 rupiah. Selanjutnya adalah anggaran produksi bahan. Nah, pada bulan Januari, biaya bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi barang sebesar 41.400.000 rupiah. Nilai persediaan pada akhir Januari yang ditetapkan sebesar 20% dari biaya bahan baku pada bulan tersebut akan menghasilkan 8.280.000 rupiah. Nah, hasil ini didapat dari
perkalian 41.400.000 rupiah dikali dengan 20%. Sedangkan nilai persediaan awal tahun 2010 itu ditetapkan dari bahan baku untuk 100 unit produk. Maka akan menghasilkan nilai sebesar 9 juta, yaitu 100 dikali dengan 90.000. Nah, karena itu pembelian yang dianggarkan pada bulan Januari adalah 40.680.000 rupiah, yaitu didapat dari 41.400 ditambah dengan 8.280 dikurang dengan 9 juta. Nah, nilai persediaan akhir Januari ini akan menjadi nilai persediaan pada awal bulan Februari. Dan nilai persediaan pada akhir bulan Februari adalah 20% dari nilai biaya bahan baku pada bulan Februari. Maka akan menghasilkan nilai sebesar 10.800.000 rupiah, yaitu didapat dari 20% dikali dengan 54 juta. Lanjut, Pak. Kemudian tabel selanjutnya adalah anggaran biaya tenaga kerja. Nah, pada bulan Januari itu diproduksi sebanyak 400 unit. Sedangkan untuk memproduksi setiap unit diperlukan 25 jam kerja. Sehingga jam kerja total untuk bulan Januari adalah sebesar 11.500 jam kerja. Didapat dari 460 unit dikali dengan 25 jam. Jumlah jam kerja total tersebut dikalikan dengan tarif atau upah tenaga kerja sebesar 4.000 per jam. Akan menghasilkan biaya tenaga kerja total sebesar 46 juta. Nah, untuk bulan Januari, demikian juga seterusnya, metode yang sama digunakan untuk menghitung bulan-bulan berikutnya. Sehingga akan menghasilkan biaya total tenaga kerja sebesar 589 juta ribu rupiah. Selanjutnya adalah biaya overhead. Nah, pada bulan Januari, jam kerja total yang diperlukan adalah 11.500 jam. Kemudian dikalikan dengan tarif overhead, yaitu sebesar 1.500 per jam. Maka hasil yang didapatkan adalah 17.250.000 untuk bulan Januari. Sehingga total anggaran biaya overhead pada tahun tersebut adalah 220.875.000 rupiah. Izin Pak, lanjut Pak. Tabel selanjutnya adalah biaya pemasaran. Nah, biaya pemasaran ini dihitung dengan menggunakan tarif unit produk yang akan dijual. Dalam hal ini, perusahaan itu menetapkan tarif pemasaran 22.000 per unit produk. Jadi pada bulan Februari itu, unit produk yang dijual adalah 600 unit, kemudian dikalikan dengan biaya pemasaran per unit produk, yaitu 22.000. Sehingga total biaya pemasaran pada bulan Januari adalah 13.200.000 rupiah. Perhitungan yang sama juga diperlukan untuk bulan-bulan selanjutnya, sehingga pada tahun tersebut biaya pemasaran total adalah 132 juta ribu rupiah. Selanjutnya adalah biaya administrasi dan umum. Nah, biaya ini relatif tidak berubah dari tahun ke tahun dan tidak dipengaruhi oleh besarnya volume produksi. Nah, kalaupun misal terjadi kenaikan biaya ini, maka akan lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan internal, seperti kenaikan gaji karyawan. Nah, pada PT ini mempertimbangkan kebutuhan administrasi bulanan yaitu sebesar 14 juta per bulan.
Sehingga total anggaran biaya administrasi dan umum pada tahun tersebut adalah 168 juta ribu rupiah. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Hendri Kurniawan. Baik, cek satu. Oke, diterima suaranya Mbak. Gimana suaranya? Ada. Baik, terima kasih rekan saya Mbak Ingrid. Selanjutnya akan saya sampaikan pada bab 4 tentang anggaran penjualan. Tentang apa itu anggaran penjualan. Anggaran penjualan itu seperti kayak rencana jualan buat perusahaan. Jadi perusahaan bikin target berapa banyak barang yang akan mau dijual dan berapa harga. Ini sangat penting biar perusahaan tahu berapa duit yang bisa didapat dalam penjualan dalam setahunnya. Kenapa penting anggaran penjualan ini? Karena buat patokan jadi panduan buat semua bagian di perusahaan dan biar realistis targetnya harus bisa tercapai sesuai kemampuan perusahaan. Cara bagi-bagi target biar lebih gampang, target penjualan bisa dibagi-bagi lagi, misalnya per wilayah. Misalnya target jualan di Jakarta beda sama dengan target Surabaya. Lalu target pembelian, target buat anak-anak muda beda sama dengan target penjualan buat orang tua. Dan termasuk jenis barang yang dijual. Target jualan baju beda sama dengan target jualan celana. Dan tim penjualan, setiap tim jualan punya target masing-masing. Dan waktu yang ditentukan itu adalah per bulan hingga target tahunan. Oke. Baik, pada tabel ini ada sedikit contoh di pada tabel ini akan saya jelaskan. Tabel ini menunjukkan bagaimana penjualan suatu produk didistribusikan di antara para wiraniaga, itu sales. Lalu berikutnya adalah penjelasan mengenai setiap kolom dalam tabelnya. Di sini ada tabel wiraniaga menunjukkan nama setiap wiraniaga atau sales yang bertanggung jawab untuk mencapai hasil penjualan atau produk. Lalu ada volume penjualan, jenis produk menunjukkan jumlah unit yang ditargetkan oleh penjual setiap wiraniaga untuk setiap mencapai produk. Ini dia PAL, ada KP, lalu ada CPP dan CPW. Lalu ada total menunjukkan penjualan setiap produk. Lalu bagaimana cara mengisi tabelnya? Oke. Untuk setiap wiraniaga ditentukan berapa banyak unit di setiap produk yang harus mereka jual. Target ini biasanya didasarkan pada potensi pasar wilayah wiraniaga tersebut, pengalaman wiraniaga, dan target perusahaan secara keseluruhan. Pastikan total sesuai jumlah target penjualan semua wiraniaga untuk setiap produk. Pastikan total ini sesuai dengan rencana dari perusahaan. Caranya atau rumusnya adalah total penjualan produk, penjualan wiraniaga ini, lalu sama dengan penjualan wiraniaga 1 ditambah penjualan wiraniaga 2 ditambah dengan penjualan wiraniaga N. Cara pengisiannya, target penjualan produk PAL oleh Ali adalah 1000. Ini PAL oleh Ali adalah 1080 unit. Ini dia. Lalu target penjualan produk PAP Ali adalah 720 unit. Target penjualan produk KP oleh Ali adalah 2700.
Lalu target penjualan produk CPP Ali adalah 2.520 unit. Target penjualan produk CPP Ali adalah 1080 unit. Cara pencarian penjualan total adalah Pal Ali adalah 1080 ditambah Beni 720 tambah Cepot 420 ditambah Dedi 180 ditambah Emon 600 tambah Beni 600 dan tambah Gugun 900 ditambah Heri 600 tambah Iwan 900 dan totalnya adalah 6.000 unit. Ini dia hasilnya yang tadi dijelaskan dari total niaga semua, dari totalkan hasilnya adalah 6.000. Lalu masuk ke tabel 4.5. Tabel ini menunjukkan data volume penjualan dari tahun 2005 hingga tahun 2009 serta pertumbuhan volume penjualan dari tahun ke tahun mengenai setiap kolom dalam tabel. Tahun menunjukkan tahun data penjualan dicatat. Lalu volume unit menunjukkan jumlah unit yang terjual pada tahun tersebut. Lalu pertumbuhan volume menunjukkan selisih peningkatan volume penjualan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan persentase menunjukkan persentase pertumbuhan volume penjualan dari tahun sebelumnya. Lalu pada pertumbuhan menunjukkan total pertumbuhan volume persentase. Cara mengisi tabel: masukkan data volume per unit. Untuk setiap tahun masukkan jumlah unit yang terjual. Data ini bisa diambil dari catatan penjualan perusahaan. Hitung pertumbuhan volume untuk setiap tahun. Hitung selisih antara volume penjualan tahun tersebut dengan volume penjualan dari tahun sebelumnya. Rumusnya adalah pertumbuhan volume sama dengan volume unit tahun ini dikurang volume unit tahun lalu. Contohnya, pertumbuhan volume tahun 2006 adalah Rp244.200 dikurang 220.000 sama dengan 24.200. Hitungan pertumbuhan persentase untuk setiap tahun mulai dari tahun kedua. Hitung persentase pertumbuhan volume penjualan. Rumusnya, rumus perubahan persentase sama dengan pertumbuhan volume dibagi volume unit di tahun lalu dikali 100. Contohnya, pertumbuhan persentase adalah 2006 adalah 24.200 volumenya dibagi 2.200 dikali dengan 100, maka hasilnya adalah 11%. Hitung pertumbuhan jumlah rata-rata semua nilai pertumbuhan volume. Hitung rata-rata pertumbuhan persentase. Rumusnya adalah pertumbuhan volume rata-rata sama dengan jumlah pertumbuhan volume dibagi jumlah tahun pertumbuhan, sama dengan pertumbuhan persentase rata-rata jumlah sama dengan jumlah pertumbuhan persentase dibagi tahun pertumbuhan. Lalu cara mencarinya sama semua seperti yang di atas tadi, maka hasilnya adalah pertumbuhan adalah ini, volumenya adalah 33.813 dan persentasenya ada 12,75%. Itu pertumbuhan volume rata-rata dihitung dengan menjumlahkan pertumbuhan volume dari tahun 2006 hingga 2009. 24.200 ditambah 36.630 ditambah 28.083 ditambah 46.337 sama dengan 135.250. Kemudian dibagi dengan jumlah tahun pertumbuhan, sehingga 135.250 dibagi 4 sama dengan 33.813 volume ini. Lalu pertumbuhan persentasenya rata-rata dihitung dengan penjumlahan pertumbuhan persentase dari tahun 2006 hingga 2009 11% ditambah 15%, lalu ditambah 10%, lalu tambah 15% kembali hingga sama dengan hasilnya adalah 51%. Kemudian dibagi dengan jumlah tahun pertumbuhan 4, sehingga 51% dibagi 4 sama dengan 12,75%. Tabel selanjutnya
pada tabel 4.6. Tabel ini digunakan untuk Tabel ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perubahan harga jual mempengaruhi volume penjualan, biaya, dan akhir laba atau rugi perusahaan. Cara mengisi tabelnya: harga menunjukkan harga jual per unit per produk, lalu ada volume menunjukkan jumlah unit produk yang diperkirakan akan terjual pada tahun tersebut. Nilai penjualan menunjukkan tabel pendapatan yang diproses dari penjualan dihitung dengan mengalihkan harga dengan volume. Biaya variabel menunjukkan total biaya yang berubah sebanding dengan volume produksi seperti biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Biaya tetap menunjukkan total biaya yang tidak berubah terlepas dari volume produktif seperti biaya sewa dan gaji tetap. Lalu ada laba atau rugi. Rugi laba menunjukkan selisih antara nilai penjualan dengan total biaya variabel ditambah biaya tetap. Bagaimana cara mengisi tabelnya? Tentukan harga dan volume. Tentukan berapa skenario harga jual yang sesuai dengan yang berbeda. Untuk setiap harga, perkiraan berapa banyak unit produk yang akan dijual. Perkiraan ini biasanya didasarkan pada riset pasar, data historis, atau institusi bisnis. Hitung nilai penjual untuk setiap skenario, kalikan harga dengan volume untuk mendapatkan nilai penjualan. Rumusnya, nilai jual sama dengan harga dikali volume. Untuk hitung biaya variabel, tentukan biaya variabel per unit untuk setiap skenario, dikalikan biaya variabel per unit dengan volume untuk mendapatkan total biaya variabel. Rumusnya, biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit dikali dengan volume. Masukkan biaya tetap. Biaya tetap tidak berubah terlepas dari volume penjualan, jadi masukkan nilai yang sama untuk semua skenario. Untuk hitung rugi laba, rumusnya adalah rugi laba sama dengan nilai penjualan dikurang biaya variabel ditambah biaya tetap. Lalu kita memasuki tentang titik impas untuk titik impas multiproduk. Titik impas adalah kondisi ketika total pendapatan titik impas adalah kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya sehingga perusahaan tidak mengalami laba maupun rugi. Untuk menghitung titik impas dengan banyak produk, kita perlu mempertimbangkan proporsi penjualan masing-masing produk. Data yang diketahui, produk ada A1, B2, C3 dan D4. Lalu harga jual per unitnya ada A1 itu 11.000. Lalu B2 ada 16.000, C3 ada 21.000 dan D4 adalah 26.000. Biaya variabel per unit A1 adalah 7.000. Lalu B2 adalah 8.000, C3 11.000 dan D4 adalah 14.000. Biaya tetap totalnya adalah ini dia. Biaya tetap totalnya adalah 144 juta. Rasio penjualan A1, B2, C3 dan D4 4321. Untuk perhitungan, hitung margin kontribusi unit setiap produk. Margin kontribusi sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. A1 11.000 dikurang 7.000 rupiah, hasilnya 4.000 rupiah. B2 16.000 dikurang 8.000 rupiah sama dengan 8.000. C3 21.000 dikurang 11.000 sama dengan 10.000 rupiah dan D4 26.000 dikurang 14.000 sama dengan 12.000 rupiah. Hitung margin kontribusi tertimbang, kalikan margin kontribusi setiap produk dengan rasio penjualan. A1 adalah 4.000 dikali 4
sama dengan 16.000, lalu B2 adalah 8.000 dikali 3 sama dengan 24.000, lalu C3 10.000 dikali 2 sama dengan 20.000, dan D4 adalah 12.000 dikali 1 sama dengan 12.000. Hitung total margin kontribusi tertimbang. Jumlah margin kontribusi tertimbang dari semua produk total adalah 16.000 ditambah 24.000, lalu ditambah 20.000, lalu ditambah 12.000 dengan jumlah total Rp72.000. Hitung titik impas dalam unit tertimbang. Bagi total biaya tetap dengan total margin kontribusi tertimbang. Titik impas atau unit timbang biaya tetap dibagi total margin kontribusi tertimbang. Titik impas unit tertimbang adalah 144 juta dibagi 72.000 sama dengan 2.000 unit. Hitung titik impas dalam unit untuk setiap produk. Kalikan titik impas dalam unit ketimbang dengan rasio penjualan masing-masing produk. A1 2.000 unit dikali 4 sama dengan 8.000 unit. B2 ada 2.000 unit dikali 3 sama dengan 6.000 unit. Ada C3 2.000 dikali 2 sama dengan 4.000 unit. Lalu ada D4 2.000 unit dikali 1 sama dengan 2.000 unit. Jadi kesimpulannya adalah perusahaan tidak mengalami kerugian, minimal harus menjual A1 8.000 unit, lalu B2 6.000, C3 4.000, dan D4 adalah 2.000 unit. Anggaran penjualan. Tabel ini menunjukkan perkiraan pendapatan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan produk. Produk menunjukkan jenis sepatu anak yang dijual oleh A1, A1, 2B2, dan C3, C3. Volume menunjukkan jumlah unit sepatu yang diperkirakan akan terjual. Harga menunjukkan harga jual per unit. Lalu nilai menunjukkan total pendapatan diharapkan dari penjualan. Bagaimana cara mengisi tabelnya? Kita langsung contoh pengisian. Produk 1A1 volume adalah 20.000 unit, harganya 25.000. Nilai penjualan 20.000 dikali 25.000 sama dengan 500 juta. Untuk produk 2B2 volumenya adalah 40.000 unit, harganya adalah 24.000. Nilai penjualannya 40.000 dikali 24.000, 40.000 dikali 24.000, 40.000 unit dikali 24.000 sama dengan 960 juta. Produk 3C3 volumenya adalah 60.000 unit, harganya 22.000. Nilai penjualan 60.000 unit dikali dengan 22.000 rupiah, totalnya adalah 101.320 juta. Total nilai penjualan sama dengan 500 juta ditambah dengan 960 juta, lalu ditambah 1.320 juta sama dengan 2.780.000 rupiah. Lalu ada anggaran produksi. Produk menunjukkan sama seperti tadi 1A1, B2, B2, dan C3. Volume penjualan itu ada menunjukkan jumlah sepatu yang diperkirakan akan terjual. Persediaan 1 bulan 1 2010 menunjukkan jumlah unit sepatu yang ada di persediaan pada awal periode anggaran tanggal 1 Januari 2010. Persediaan tanggal 31 Desember 2010 menunjukkan jumlah unit sepatu yang diinginkan di persediaan pada akhir periode anggaran. Volume menunjukkan jumlah unit sepatu yang perlu diproduksi selama periode anggaran. Cara pengisiannya. Produk 1A1 volume penjualan 20.000 unit, persediaan awal adalah 2.000 unit, persediaan akhir adalah 3.500 unit. Volume produksi 20.000 unit ditambah 3.500 dikurang 2.000 sama dengan 21.500 unit. Untuk produk 2B2 volume penjualan 40.000 unit, persediaan awal 4.000 unit, persediaan akhir 6.000 unit. Volume produksi 40.000 ditambah 60.000 dikurang 4.000 sama dengan 42.000 unit. Lalu 3C3 ini sama masih dengan 7
Untuk persediaan awal ada 7.000 unit, persediaan akhir ada 6.000 unit, lalu volume produksinya 60.000 ditambah 6.000 dikurang 7.000 sama dengan 59.000 unit. Kita masuk ke tabel berikutnya. Ini oke, anggaran kebutuhan bahan. Ini ada tabel paling atas, itu anggaran kebutuhan bahan, menunjukkan berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap jenis sepatu. Itu ada bahan menunjukkan jenis bahan baku yang digunakan, kain, ada karet dan plastik. Lalu ada produk, cara mengisi tabel anggaran. Tentukan kebutuhan bahan per unit berdasarkan spesifikasi produk. Ditentukan berapa banyak setiap bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat satu unit. Kalikan dengan volume produksi. Untuk setiap jenis sepatu, bahan baku kalikan dengan bahan per unit dengan volume produksi sepatu dari anggaran produksi untuk mendapatkan total. Rumusnya, total kebutuhan bahan sama dengan kebutuhan bahan per unit dikali volume produksi. Hitung total kebutuhan per bahan, jumlah total kebutuhan setiap bahan baku dari semua jenis sepatu untuk mendapatkan total kebutuhan dari bahan. Contohnya, bahannya adalah kain, produksi 1A1, kebutuhan per unitnya 0,5, volume produksi 1A1 adalah 21.500 per unit dari anggaran produksi. Lalu total kebutuhan kain untuk A1A1 0,5 dikali 21.500 sama dengan 10.750. Dan diulangi langkah ini untuk mendapatkan semua jenis produk karet dan plastik. Lalu pada tabel berikutnya adalah anggaran pembelian bahan. Ini menunjukkan berapa banyak bahan baku yang perlu dibeli selama produksi anggaran. Itu ada bahan, menunjukkan bahannya sama, karet, kain, kebutuhan produksi menunjukkan total bahan baku. Lalu ada persediaan di tanggal 1 bulan 1 2010 menunjukkan jumlah bahan baku pada awal tahun. Lalu persediaan tanggal 31 Desember 2010 menunjukkan jumlah bahan baku yang diinginkan persediaan pada akhir periode. Lalu ada pembelian menunjukkan jumlah bahan baku yang perlu dibeli pada periode anggaran. Lalu ada harga menunjukkan harga beli per unit per bahan baku dan nilai menunjukkan total. Untuk cara mengisikan tabel, masukkan data kebutuhan produksi, salin data total kebutuhan dalam setiap kebutuhan bahan. Masukkan data persediaan awal, masukkan jumlah bahan baku yang ada di persediaan awal periode anggaran. Tentukan persediaan akhir yang diinginkan. Tentukan berapa banyak bahan baku yang diinginkan dimiliki di persediaan pada akhir periode anggaran. Itu pembelian, gunakan rumusnya adalah rumus pembelian sama dengan kebutuhan produksi ditambah persediaan akhir dikurang dengan persediaan awal. Contohnya, bahan kain kebutuhan produksi adalah 61.250, persediaan awal adalah 2.250, persediaan akhir adalah 6.000. Jadi pembelian sama dengan 61.250 ditambah 6.000 dikurang 2.250 sama dengan 65.000. Harga kain per unit 2.000. Nilai pembelian sama dengan 65.000 dikali 2.000 sama dengan 130 juta. Ulangi semuanya untuk mendapatkan hasil berikutnya. Lalu ada tabel anggaran tenaga kerja langsung. Ini menunjukkan biaya tenaga kerja langsung yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap jenis sepatu. Masih sama, jam kerja per unit menunjukkan berapa jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat satu unit sepatu. Total menunjukkan total jumlah jam kerja untuk memproduksi seluruh volume produksi. Lalu ada tarif jam per kerja menunjukkan upah per jam kerja. Nilai menunjukkan total biaya kerja langsung.
Cara mengisi tabelnya adalah tentukan jam kerja per unit berdasarkan proses produksi, ditentukan berapa jam kerja dibutuhkan untuk membuat satu unit sepatu, lalu kalikan dengan volume produksi, kalikan jam kerja per unit dengan volume produksi sepatu dari anggaran produksi untuk mendapatkan total jam kerja. Rumusnya, total jam kerja sama dengan jam kerja per unit dikali volume produksi. Lalu masukkan tarif per jam kerja, tentukan upah per jam kerja, hitung nilai biaya tenaga kerja, kalikan total jam kerja dengan tarif jam kerja untuk mendapatkan total biaya. Rumusnya, nilai biaya tenaga kerja sama dengan total jam kerja dikali tarif per jam kerja. Contohnya, produk 1A1 jam kerja per unit adalah 4. Volume produksi 1A1 21.500 per unit dari anggaran produksi. Total jam kerja 4 dikali 21.500 sama dengan 86.000. Tarif per jam kerja Rp1.000. Nilai biaya tenaga kerja 86.000 dikali dengan 1.000 sama dengan 86 juta. Nah, hal ini diulangi untuk mendapatkan untuk langkah jenis produk berikutnya. Lalu ada anggaran biaya overhead pabrik, menunjukkan biaya overhead pabrik yang dibutuhkan untuk memproduksi setiap jenis sepatu. Tentukan produk 1A1 dan seterusnya, lalu jam kerja per unit menunjukkan berapa jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat satu unit sepatu, lalu ada total menunjukkan total jam kerja yang dibutuhkan untuk produksi seluruh volume produksi, lalu ada tarif per jam kerja menunjukkan tarif biaya overhead per jam kerja, lalu ada nilai menunjukkan total biaya overhead pabrik untuk setiap jenis sepatu. Untuk mengisi tabel, tentukan jam kerja per unit berdasarkan proses produksi, tentukan berapa jam kerja yang dibutuhkan untuk membuat satu unit sepatu, kalikan dengan volume produksi, kalikan jam kerja per unit dengan volume produksi dari anggaran produksi untuk mendapatkan total jam kerja. Rumusnya, total jam kerja sama dengan jam kerja per unit dikali volume produksi. Masukkan tarif per jam kerja, tentukan tarif overhead per jam kerja, hitung nilai biaya overhead, kalikan total jam kerja dengan tarif biaya overhead per jam kerja untuk mendapatkan total biaya overhead pabrik. Rumusnya, nilai biaya overhead sama dengan total jam kerja dikali tarif per jam kerja. Contoh pengisiannya, produksi 1A1 jam kerja per unit adalah 4. Volume produksi 1A1 adalah 21.500 dari anggaran produksi. Total jam kerja 4 dikali 21.500 sama dengan 86. Tarif per jam kerja 600. Nilai biaya overhead 86.000 dikali 600 rupiah. Lalu hasilnya adalah Rp51.600.000. Ulangi langkah ini untuk mendapatkan hasil yang sama. Lalu tabel berikutnya, anggaran biaya komersial atau pemasaran dan administrasi, menunjukkan biaya-biaya yang terkait dengan pemasaran, penjualan, dan administrasi perusahaan. Jenis biaya menunjukkan jenis biaya yang dikeluarkan, iklan, gaji, dan komisi, wiraniaga, angkut penjualan, dan lain-lain. Nilai menunjukkan jumlah biaya yang dianggarkan untuk setiap jenis biaya. Jumlah menunjukkan tombol biaya, total biaya yang pemasaran dan administrasi. Untuk mengisinya, identifikasi semua jenis biaya, terkait dengan pemasaran, penjualan, dan administrasi perusahaan. Tentukan jumlah biaya untuk setiap jenis biaya, ditentukan berapa banyak biaya yang dianggarkan. Ini dapat didasarkan pada historis secara pemasaran atau anggaran yang ditetapkan oleh manajemen. Hitung biaya, total biaya, jumlahkan semua biaya pemasaran dan administrasi untuk mendapatkan total biaya. Pada tabel 4.7, biaya bahan baku per unit produk, menunjukkan rincian biaya bahan baku digunakan untuk memproduksi satu unit setiap jenis sepatu. Produknya masih sama, 1A1, B2, B2, dan C3. Itu ada kain per unit menunjukkan jumlah meter kain yang dibutuhkan untuk satu unit sepatu, lalu ada harga menunjukkan harga per meter kain, lalu ada biaya menunjukkan total biaya kain untuk satu unit sepatu, lalu ada plastik per unit menunjukkan jumlah lembar plastik yang dibutuhkan untuk setiap unit sepatu, ada harga, lalu ada biaya. Ada karet per unit menunjukkan jumlah lebar karet yang dibutuhkan untuk satu unit sepatu, harga menunjukkan harga per lembar karet, lalu ada biaya, total biaya untuk satu unit sepatu. Cara mengisi tabel
4.7 tentukan kebutuhan bahan per unit berdasarkan spesifikasi produk. Tentukan berapa banyak kain, plastik, dan karet dibutuhkan untuk membuat satu unit sepatu. Masukkan harga bahan per meter kain, per lembar plastik, dan per lembar karet. Hitung biaya bahan untuk setiap bahan, kalikan kebutuhan bahan per unit dengan harga bahan untuk mendapatkan biaya tambahan. Rumusnya biaya bahan sama dengan kebutuhan bahan per unit dikali harga bahan. Hitung total biaya bahan baku, jumlah biaya kain, biaya plastik. Rumusnya bahan baku sama dengan biaya kain tambah biaya plastik dan biaya karet. Oke Mbak Ingrid, nah ini contohnya. Produk 1A1 kain per unit 0,5 meter, harga 2.000 per meter, biaya kain 0,5 dikali 2.000 sama dengan 1.000. Plastik per unit 0,4 lembar, harga 3.000 per lembar, biaya plastik 0,4 dikali 3.000 sama dengan 1.200. Karet per unit 0,7 per lembar, harga 4.000, dan biaya karet 0,7 dikali 4.000 sama dengan 2.800. Total biaya bahan baku 1.000 ditambah 1.200 ditambah 2.800 sama dengan 5.000. Ulangi langkah ini untuk mendapatkan pada hasil bawahnya. Untuk tabel 4.8, saya langsung aja karena waktunya tidak cukup. Di produk 1A1 cara pengisiannya, jam kerja per unit sama dengan 4 jam, tarif per jamnya Rp1.000 per jam, biaya tenaga kerja sama dengan 4 dikali 1.000 sama dengan 4.000. Lalu ada tabel 49, biaya operator variabel untuk produk unit. Contohnya produk 1A1 jam kerja per unit adalah 4 jam, tarif per jam dikali 50% sama dengan Rp600 dikali 50% sama dengan 300 rupiah per jam. Biaya overhead sama dengan 4 dikali 300 sama dengan 1.200. Baik, mungkin itu Bapak, mungkin masih banyak kekurangan dan penjelasan. Mungkin mohon maaf, saya kembalikan kepada Mbak Ingrid. Silakan. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.